Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah Abu Lahab dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab selain binasa menjadi ahli neraka, akhir hidupnya juga berakhir tragis. Apa penyebab Abu Lahab dilaknat Allah? Jika merujuk Al-Quran Surat Al-Lahab surat ke-111, Allah menyatakan dengan jelas bahwa Abu Lahab adalah orang yang binasa. Abu Lahab memiliki nama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dia merupakan paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ditakdirkan sebagai penghuni neraka karena permusuhannya yang sangat keras kepada Nabi. Dikatakan Abu Lahab padahal namanya Abdul Uzza, karena ia berwajah tampan menawan. Namun para ulama berpendapat bahwa julukan Abu Lahab karena ia menjadi penghuni neraka. Selain Abu Lahab, Al-Quran juga mengabadikan beberapa azab di neraka disebabkan kedurhakaan dan kezaliman yang mereka lakukan. Di antaranya Fir'aun penguasa Mesir, Qarun, Haman, Qabil, Namrud, Azar, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Adapun kebinasaan Abu Lahab disebabkan kebencian dan penentangannya kepada Nabi Muhammad yang menyakitkan serta kelewat batas. Dikisahkan, ketika Rasulullah mengumpulkan keluarganya dari suku Quraisy, beliau memberi nasihat untuk menyelamatkan diri dari beratnya siksa api neraka. Setelah Rasulullah menyampaikan peringatan itu, orang-orang pun langsung membubarkan diri. Namun tidak demikian dengan Abu Lahab. Dia menemui Nabi dan menanggapi dengan kata-kata kasar. "Celakalah engkau selama-lamanya. Cuma untuk inikah kamu kumpulkan kami?" ujar Abu Lahab. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Abu Lahab akan binasa dan kata-kata ini sebagai kutukan dari Allah baginya. Binasa pada kedua tangannya karena tangan adalah alat bekerja dan bertindak. Bila kedua belah tangan seseorang telah binasa, berarti ia telah binasa. Kutukan atas kebinasaan Abu Lahab dan penutupnya adalah keterangan dari Allah bahwa kutukan itu telah terbukti dan Abu Lahab merugi di dunia dan akhirat. Ketika ayat Tabat yada Abi Lahabin wa Tab turun, istri Abu Lahab Ummu Jamil al-Aur, wanita yang sebelah matanya buta binti Harb datang berteriak-teriak. Ia membawa batu sekepalan tangan, seraya berkata, "Dia mencela agama kami. Kami menolak. Agamanya kami benci dan perintahnya kami bantah." Ketika itu Nabi sedang duduk di dalam masjid bersama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar melihat wanita itu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, wanita itu telah datang. Saya khawatir dia melihatmu ketika dia kemari." Maka Rasulullah bersabda, "Dia tidak akan melihatku." Kemudian Nabi membaca sebuah ayat dan berlindung dengan ayat tersebut. Beliau membaca ayat yang artinya, "Dan apabila kamu membaca Al-Quran, kami jadikan di antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman itu penghalang yang tertutup." Quran Surat Al-Isra ayat 45. Wanita itu berdiri di depan Abu Bakar, namun ia tidak bisa melihat Rasulullah. Ia berkata, "Hai Abu Bakar, aku mendapat kabar bahwa temanmu itu telah menghinaku." Abu Bakar berkata, "Tidak, demi Tuhan pemilik Ka'bah, dia tidak mencelamu." Lalu wanita itu berpaling sambil berkata, "Kaum Quraisy telah tahu kalau aku adalah putri pembesarnya." Allah mengabadikan kisah kebinasaan Abu Lahab dan istrinya ini dalam surat Al-Lahab, yang artinya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak." Dan, begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Surat Al-Lahab ayat 1-5.
Demikianlah kisah kebinasaan Abu Lahab yang banyak menyakiti Rasulullah selama hidupnya dan sering memojokkan agamanya. Kematian Abu Lahab juga berakhir tragis. Ia mati setelah Perang Badar. Ketika itu, dia tidak ikut serta dalam perang dan meminta Al-Asy bin Hisham untuk menggantikannya. Perang Badar berakhir dengan kekalahan pasukan kafir Quraisy. Sepekan setelah itu, Abu Lahab menderita sakit parah. Dia pun meregang nyawa dan jasadnya diabaikan orang-orang selama 3 hari berturut-turut. Bau busuk pun menyeruak. Tetangganya memutuskan untuk menggali sebuah lubang besar dan memasukkan jasad Abu Lahab ke dalam boks kayu. Orang-orang tidak tahan dengan bau busuknya sehingga mereka memasukkan petinya dari kejauhan. Dikabarkan sampai kini makamnya yang terletak di atas bukit bernama Jabal Abu Lahab kota Mekah masih mengeluarkan bau busuk yang sangat menusuk sampai sekarang. Nauzubillahi min zalik. Mungkin cukup sekian, jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.